Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Aprianti Nurul Sahidah, pembimbing literasi SDN Pamujaan 1 Nagreg. Di sini saya akan memenuhi tugas bulan April, yaitu mewawancarai profesi. Dan yang saya ambil adalah profesi polisi. Baik, saya mulai. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Selamat sore. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Ya Ibu. Bisa Bapak berkenalan diri terlebih dahulu? Selamat sore, nama saya Aibtu Herman. Bapak tugasnya sebagai apa? Tugas saya sebagai polisi. Apa saja tugas utama Bapak sebagai seorang polisi? Tugas utama sebagai polisi yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, ya. Menegakkan hukum, yang utamanya menegakkan hukum, ya. Menurut Bapak nih, apa penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas? Penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas diantaranya kecerobohan pengemudi, terus yang keduanya faktor alam, terus kondisi kendaraan, terus yang ketiganya buruk cuacanya seperti hujan gitu, tidak mengetahui tempat gitu ya Bu, seperti kita berjalan ke tempat itu tidak mengetahui medan gitu. Jadi tidak tahu medannya seperti apa gitu ya Bu. Apa upaya yang dilakukan polisi untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas? Untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang diupayakan oleh polisi yaitu diantaranya melakukan pengawasan terhadap kendaraan. Yang keduanya misalnya perawatan jalan yang dilakukan Pemda biar tidak berlubang ya Bu ya. Terus yang ketiganya pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dengan adanya misalnya SIM, membuat SIM itu harus ada ujian praktek seperti itu biar terlatih ya. Pertanyaan selanjutnya, tantangan terbesar apa yang Bapak hadapi dalam menjalankan tugas? Tantangan tugas yang dihadapi yang besar ya. Di antaranya keterbatasan sumber daya manusia seperti kita setelah menjadi polisi itu seharusnya ya dia laksanakan sama pimpinan kejuruan pelatihan dasar. Kalau Bimas melaksanakan dasar Bimas, kalau lintas melaksanakan posisi lalu lintas. Jadi di setiap kepolisian ada tiap fungsi, misalnya ada serse, nanti kita diadakan fungsi serse belajar di Lemdik nantinya itu setiap ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan seperti itu. Bagaimana cara Bapak membangun hubungan baik dengan masyarakat? Cara membangun hubungan baik dengan masyarakat ya kita mendekat sama masyarakat, transparansi. Tugas polisi seperti ini menjaga ketertiban dan keamanan ya, dibantu sama masyarakat ya, kita harus dekat sama masyarakat, harus dekat sama masyarakat, yang menjauh lah. Kita harus mendekat seperti Bimas itu. Kalau di polisi itu, polisi Bimasnya itu keterlibatan masyarakatnya nanti dilakukan sama polisi Bimasnya itu Babin Kamtimas ya, itu ada di setiap desa ada 1 orang, jadi yaitu mendengar keluhan masyarakat, apa keluhannya tentang kejahatan, bukan kejahatan aja, apa aja keluhannya apa, nanti disampaikan sama masyarakat, sama kita, nanti kita disampaikan sama pimpinan, seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir, ya. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat, terutama ini generasi muda? Oh, untuk generasi muda. Ya. Untuk generasi muda tentang cara berkendara ya Bu, ya. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas
seperti kalau anak belajar sebenarnya nggak boleh ya, harus mempunyai SIM. Iya, iya. Terus harus membuat SIM, harus punya SIM dulu gitu kalau mau ini untuk ikut tuh. Pengendara anak muda jangan egois ya, biasa kalau pengendara anak muda kan suka ada yang kebut sebenarnya, Iya. nanti malah ngebut Nyalip ya. nyalip sendiri ya, itu Iya. panas gitu dari dalamnya biar seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Dan Iya, kalau pakai HP nggak boleh pakai HP, kalau mendarat tuh nggak boleh merokok, nggak boleh Iya, sekali iya, juga. iya. Banyak. Harus pakai helm kalau di sekolah gitu, pakai helm. Pagi-pagi kan biasanya kalau di kampung itu nggak ada angkutan mobil ke sekolah, nggak ada jemputan. Iya. Nah, makanya suka ada yang pakai motor, ya disarankan sama Pak Polisi jangan kebut-kebutan, berangkatnya lebih dulu gitu, pagi-pagi ya Bu ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.